Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Akan kami peserta latsar CPNS tahun 2022 angkatan 7 kelompok 3. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 3.B dengan saya sebagai ketua kelompok Agus Purnomo dengan nomor NDH 01 asal instansi RSUD Lewiliang. Beranggotakan yang pertama ada Ega Restatia dengan nomor NDH 19. Terus yang kedua ada Citra Kusumawati dengan nomor NDH 16. Terus yang ketiga ada Teh Romania Mahardikawati dengan nomor NDH 35. Dan yang terakhir ada Rina Rosaini dengan nomor NDH 26. Untuk Tega, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Kak Agus, perkenalkan saya Ega Resatia dengan nomor NDH 19. Saya dari RSUD Cilengsi sebagai perawat. Terima kasih. Terus kemudian Teh Citra. Ya, perkenalkan nama saya Citra Kusumawati dari Puskesmas Cijanti sebagai bidan terampil. Kemudian Teh Romania. Assalamualaikum, perkenalkan saya Romania Mahardika, NDH 35 dari instansi Puskesmas Balikambang, Kecamatan Jonggol. Terima kasih. Untuk yang terakhir Teh Rina, mangga silakan. Perkenalkan, saya Rina Rosaini dengan nomor NDH 26. Saya bekerja di RSUD Cibinong. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai diskusinya ya. Diskusi kali ini kita akan membahas tentang smart governance, terus manajemen ASN, smart ASN, dan isu terkini ya. Apa itu smart governance? Smart governance dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang baik melalui dukungan teknologi, informasi, dan tata kelola kolaboratif. Ada beberapa jenis smart governance. Yang pertama, multi level, yaitu dari pemerintahan pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan desa. Terus yang kedua, multifaktor. Ada yang namanya pentahelix, yaitu unsur kolaborasi yang menggabungkan berbagai pihak, diantaranya pemerintah, akademisi, terus media, dan dunia usaha. Dan yang ketiga ada lintas sektor, yaitu 32 urusan pemerintahan. Dan kita di sini akan membahas multisektor, yaitu pemerintah. Dan kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara, yang salah satunya adalah bentuk pemerintah di dalamnya. Ada tentang manajemen ASN dan smart ASN. Dan kita semua akan melaksanakan hal tersebut. Kemudian sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu manajemen ASN dan smart ASN. Mangga untuk Tega dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan membahas sedikit mengenai manajemen ASN, di mana pengertian ASN sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari KKN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu adalah PNS dan yang kedua adalah P3K. Perbedaannya sendiri itu adalah PNS itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap. Sedangkan untuk P3K adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Jadi bedanya itu aja. Yang satu pegawai tetap, ibaratnya yang satu lagi sebagai pekerja dengan perjanjian kerja. Untuk fungsi dan tugas PNS serta P3K itu sama aja ya. Yang pertama itu sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, dan yang ketiga itu perekat dan pemersatu bangsa. Paling yang membedakan hanya hak dan ininya aja sih, haknya aja yang agak beda sedikit. Jadi PNS dan P3K itu sama-sama dapat gaji, tunjangan, perlindungan, sama pengembangan kompetensi dan cuti. Yang membedakan adalah PNS mendapatkan tunjangan hari tua sama tunjangan dana pensiun. Sedangkan untuk P3K sendiri itu nggak mendapatkan hal itu. Cukup sih dari saya untuk penjelasan mengenai manajemen ASN. Saya kembalikan lagi ke Kak Agus. Oke. Terima kasih Tega ya atas pemaparannya.
Kemudian yang kedua tentang Smart ASN. Untuk Smart ASN sendiri akan dibawakan materinya oleh Teh Rina ya? Ya, Oh, sok silakan mangga Teh. ya baik terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Smart ASN ya. Smart ASN itu sendiri merupakan pembentukan karakter yang efektif dan efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintahan, khususnya program literasi digital. Karena keadaan yang saat ini itu serba cepat ya semuanya, Presiden kita menyuruh kita untuk dapat melakukan percepatan transformasi digital. Dari beliau ada 5 arahan untuk percepatan transformasi digital. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran. Lalu yang ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Lalu yang keempat, persiapan kebutuhan SDM talenta digital. Yang kelima, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital yang dilakukan secepatnya. Nah, Smart ASN itu sendiri ada nilai-nilai, ada yang pertama nilai integritas, yang kedua dapat menggunakan IT dan bahasa asing, yang ketiga hospitality, lalu networking, nasionalisme, berwawasan global, dan yang terakhir entrepreneur. Nah, sebagai ASN kita harus bisa mewujudkan nilai-nilai tersebut di kehidupan sehari-hari atau di pekerjaan kita ya, sehingga dapat tercapainya smart governance. Baik, mungkin segitu saja. Saya kembalikan kepada Kak Agus. Oke, terima kasih Terina. Baik teman-teman, setelah dua pemaparan materi tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa kita dalam melaksanakan manajemen ASN atau Smart ASN itu salah satu yang mendukung untuk mencapainya smart governance. Karena tujuan Smart ASN 2024 itu untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Mungkin sedikit kita akan membahas salah satu karakter ASN itu adalah berwawasan global. Banyak isu yang di luar sana secara global yang mungkin lagi tren ya. Salah satunya isu yang sekarang kita akan bahas yaitu tentang BIAN. BIAN adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional. Saya banyak membaca berita salah satunya berjudul Kemenkes ungkap sulitnya kejar imunisasi anak di luar Jawa dan Bali. Dan ada juga berita tentang cakupan imunisasi dasar pada anak yang menurun. Kemudian Kemenkes canangkan BIAN 2022. Dan mungkin masih banyak lagi berita yang ada di luar sana yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian apa sih itu BIAN? Sehingga pemerintah di tahun 2022 ini memberikan program BIAN itu untuk dilaksanakan. Mungkin ada yang mau menjelaskan tentang BIAN? Mangga Teh Nia? Ya, bisa Allah saya jelaskan ya. Tentang BIAN ya, BIAN itu adalah Bulan Imunisasi Anak Nasional. BIAN itu dilaksanakan pada bulan Agustus dan September untuk wilayah Jawa dan Bali. Kenapa pemerintah menggalakkan program BIAN ini? Yaitu tujuannya pertama, menghentikan transmisi virus campak dan rubella di Indonesia. Yang kedua, mempertahankan Indonesia bebas polio dan mewujudkan bebas polio secara global pada tahun 2026. Dan ketiga yaitu mengendalikan penyakit difteri dan pertusis. Nah, untuk program BIAN ini ada dua. Yang pertama, imunisasi campak tanpa melihat status imunisasi. Yang kedua adalah imunisasi kejar. Yang dimaksud imunisasi kejar itu adalah bayi balita yang tertinggal imunisasinya, imunisasi dasar lengkap.
bisa imunisasi DPT, imunisasi campak, sama imunisasi polio. Nah, untuk pelaksanaan BIAN ini bisa dilaksanakan di puskesmas, bisa di posyandu, bisa di pos imunisasi, bisa di sekolah, bisa, atau di fasilitas kesehatan lainnya. Ada efek samping untuk imunisasi BIAN ini biasanya bayi balita itu demam. Nah, apa saja yang dilakukan ibu-ibu ketika anaknya demam? Yang pertama itu perbanyak minum air putih, bisa minum obat penurun panas, dan kompres air hangat. Insya Allah 1-2 hari setelah imunisasi demamnya akan berkurang. Nah, dalam imunisasi BIAN ini, pemerintah untuk menulis sasarannya itu ada di aplikasi ASIK dan aplikasi Smile. Aplikasi ASIK itu sebelum dilaksanakan BIAN sudah ditulis sasarannya, jadi sasarannya real. Terus yang kedua itu setelah pelaksanaan imunisasi, semua data-data dimasukkan di aplikasi digital yaitu aplikasi Smile Vaksin. Jadi di situ dituliskan tentang vaksin yang masuk berapa dan vaksin yang keluar berapa. Jadi di lapangan menulis imunisasi langsung bisa dilihat oleh Dinas Kesehatan dan langsung Kementerian Kesehatan. Nah, untuk pemerintah ini menargetkan program BIAN itu cakupannya sampai 90% dari data sasaran real. Tapi ternyata untuk bulan Agustus ini, bulan pertama pelaksanaan BIAN, capaiannya hanya sekitar 52 sampai 55%. Nah, di sini ada beberapa hambatan-hambatan saat pelaksanaan BIAN. Mungkin dari Puskesmas Cijayanti ada hambatan-hambatan yang ada waktu pelaksanaan BIAN ini. Ya, baik. Boleh Teh Citra? Ya, baik. Dalam pelaksanaan BIAN selalu ada ininya ya, hambatan-hambatannya ya. Kalau di Puskesmas Cijanti itu karena mayoritas masyarakatnya eh, masih di pedesaan gitu ya. Jadi untuk imunisasi itu masih awam banget. Jadi banyak orang tua yang eh, kepercayaannya tuh kalau anak sehat itu katanya jangan diimunisasi karena imunisasi itu akan membuat anak sakit. Salah satunya diantaranya seperti itu. Terus hambatan-hambatannya juga dari lintas-lintas sektoralnya ya. Ada beberapa yang tidak aktif dalam pelaksanaannya. Jadi banyak masyarakat yang tidak terlalu antusias karena lintas sektoralnya pun tidak aktif. Mungkin beberapa hambatan dari pelaksanaan BIAN di Puskesmas Cijanti seperti itu, Teh. Mungkin dari hambatan-hambatan ini teman-teman ada masukan kira-kira solusi apa nih untuk pemerintah agar BIAN ini bulan September bisa mencapai 90% targetnya. Mungkin dari Teh Rina. Baik, Teh. Mungkin dari saya bisa sweeping ke rumah-rumah yang punya bayi balita gitu. Jadi langsung sekalian diedukasi dan didata, diajak untuk imunisasi gitu. Ya, ada lagi yang mau ngasih? Boleh Teh saya ya. Paling sih kayak sosialisasi ulang aja ke lintas sektoral. Jadi tuh nggak hanya edukasi ke ibu-ibu yang punya balita, tetapi kita harus gerakin juga nih kayak tokoh-tokoh kayak Pak Camatnya, Pak Lurah, atau kayak tokoh agama yang punya kekuasaan khusus di daerah tersebut. Jadi tuh masyarakat bisa tergerak hatinya kalau misalnya yang ngomong tokoh-tokoh yang mereka percaya. Kayak gitu sih kalau dari saya.
Oh iya, mungkin bisa ditambahin sama diberikan door prize ya kepada balita yang datang pada waktu itu ya, dikasih door prize biar semangat untuk imunisasi, biar nggak takut ya. Iya, Bisa juga sih Teh, jadi itu kayak menarik perhatian Iya. mereka untuk tahu tuh ini acara apa sih atau ini imunisasi apa. Jadi mereka biar bisa tertarik gitu. Ya. Ya, biasanya iya, ibu-ibu sih seneng kalau ada door prize kayak gitu. Ya. Sama itu kali ya, sosialisasi melalui medsos ya, sekarang kan dunia digital kan lebih cepat ya sampainya ke masyarakat. Mungkin itu kali ya, sosialisasi ulang. Sama kayaknya mungkin perlu juga kali Teh, kayaknya kita sosialisasi ulang ke kader-kader. Kader-kader kan Oh yang lebih iya, dekat sama ya, masyarakatnya langsung ya, ya. Jadi kita bisa. sosialisasi ulang biar mereka menyampaikan ke masyarakat sekitar mereka kalau misalnya gimana sih pentingnya imunisasi itu. Padahal imunisasi juga penting ya. iya. Mungkin itu saja dari kami Pak Agus tentang BIAN dan hambatan serta solusinya tentang manajemen ASN-nya. Oh, terima kasih untuk Teh Nia dan Teh Citra atas penjabaran tentang materi BIAN dan berikut solusi hambatan. Ternyata banyak sekali ya upaya untuk yang dilakukan sebagai ASN. Kemudian setelah mendapatkan pemaparan dari teman-teman, dapat disimpulkan sangatlah pentingnya kita sebagai ASN atau pelayan publik ikut serta dalam meningkatkan angka imunisasi pada anak. Mungkin setiap program yang dilakukan, salah satunya contohnya BIAN, pasti ada proses pendokumentasian atau pencatatan. Mungkin dulu pendokumentasiannya itu dilakukan secara manual itu ya. Oh iya, sebelum data itu dimasukkan ke aplikasi ASIK, itu kader-kader itu setiap posyandu mendata. Jadi balita yang usianya 9 bulan sampai usia 49 bulan itu didata sudah pernah diimunisasi apa saja dan imunisasi apa saja yang belum. Kemudian dikumpulkan ke petugas imunisasi atau ke bidan desanya. Setelah dari bidan desa, kemudian dimasukkan ke ahli IT ya namanya di puskesmas itu. Semua satu puskesmas ada 5 desa itu dimasukkan ke aplikasi ASIK. Nah, di sini kemungkinan ada kesenjangan antara apa namanya sumber daya manusia sama aplikasinya. Jadi belum terlalu kenal dengan aplikasi itu karena antara 1 bulan sampai 2 bulan baru kali ini ya aplikasinya masuk di puskesmas. Kemudian ada juga aplikasi tentang Smile. Aplikasi Smile itu kalau setelah pelaksanaan imunisasi BIAN pada waktu itu 2 jam setelah pelaksanaan imunisasi langsung dimasukkan daftar vaksin yang dikeluarkan. Gitu. Jadinya misalnya sumber daya manusianya yang posyandu cuma 1, padahal satu desa itu imunisasi balitanya ada 100 lebih. Jadinya jam 2 itu belum selesai untuk mengisi aplikasi Smile. Mungkin nanti kita sebagai generasi baru ya mengusulkan kepada kepala puskesmas untuk memberikan sosialisasi kepada pegawai yang lama untuk lebih cekatan dalam menginput data melalui Smile atau ASIK tersebut. Mungkin itu saja sih dari saya. Oh ya, Teh Nuhun, Teh Nia. Dari tadi kita ngomongin aplikasi apa asik Dan Smile. terus ya Smile ya satu-satunya. Berhubung saya tidak tahu ya Teh ya. Mungkin Teh Citra bisa menjelaskan isi aplikasinya itu seperti apa? Oh iya, siap. Enggak dipaparkan? Ya, izin share screen ya teman-teman. Ya, izin share screen ya teman-teman.
Mangga Teh. Nah, sudah bisa terlihat? Sudah Teh. Ya. Ini adalah aplikasi ASIK atau Sehat Indonesiaku ya. Aplikasi ASIK ini sebenarnya digunakan di 2 program, yaitu program BIAN sama program PTM. Untuk program BIAN ini, kita bisa langsung memasukkan ya nama-nama sasaran dari wilayah kerja kita di bagian di sini, terus bisa ditambahkan anak. Nah, nanti juga kita bisa melihat analisa capaian terakhir dari puskesmas wilayah tempat kerja kita. Jadi capaiannya sudah berapa persen, sudah berapa anak, sudah berapa yang diimunisasi. Di sini selain itu nanti juga ketahuan dari Dinas Kesehatan, dari Kemenkes langsung memantau berapa jumlah capaian dari masing-masing puskesmas melalui melalui aplikasi Sehat Indonesiaku ini. Ya paling itu yang bisa dapat saya jelaskan tentang aplikasi Sehat Indonesiaku. Kembalikan lagi ke A. Agus. Ya Teh, terima kasih. Jadi intinya ini aplikasi untuk pendokumentasian BIAN itu sendiri Teh ya? Ya. Oh. Jadi kesimpulannya sebagai seorang tenaga kesehatan untuk mencapai smart governance, kita dapat berperan aktif juga dalam mensosialisasikan program BIAN ini kepada masyarakat. Itu ya salah satunya Teh ya. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Mungkin udah kali ya. Kalau nggak ada yang mau nambahin, kita akhiri saja ya diskusi untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.